Terakhir yang kita sampaikan adalah penjelasan mengenai bab khiyar. Itu khiyar aib. Berikutnya, mohon diperhatikan bagian ini ya. Tidak menyebutkan aib barang yang sudah diketahui penjual, termasuk menipu. Jadi kalau barangnya ada aib tapi kita diam saja, ini termasuk menipu. Coba Anda bedakan ini. Mana yang termasuk berdusta? Menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menyebutkan sesuatu yang sesuai realita. Yang dusta yang mana? Yang dusta yang pertama atau yang kedua? Atau dua-duanya? Menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai realita dengan tidak menyebutkan sesuatu yang sesuai realita, mana yang dusta? Satu atau dua? Dua-duanya. Baik. Misalnya di situ ada security. Setiap yang masuk diperiksa. Tapi kita masuk bawa tas, nggak diperiksa, diam saja. Dan kita nggak ngomong. Apakah kita berdusta? Apakah kita berdusta? Tidak. Kenapa? Karena nggak cerita itu tidak sama dengan dusta. Dusta itu kalau kita bercerita yang tidak sesuai real. Sehingga bagian yang kedua ini tidak termasuk dusta. Saya kasih ilustrasi ya. Misalnya bapak-bapak pulang kerja, dapat duit, sebelum sampai di rumah mampir masjid, simpan yang bisa disimpan, kemudian buka WA, hapus yang bisa dihapus, SMS-nya simpan yang bisa disimpan. Karena nanti kalau masuk rumah akan dihisap oleh istrinya. Kemudian begitu sampai di rumah langsung dikasihkan hasilnya kepada istrinya. Ini tak kasih. Meskipun kita sudah nyimpen sebagian, apakah yang kita lakukan itu dusta atau tidak? Yang dilakukan suami ini dusta atau tidak? Dusta atau tidak, Pak? Kalau bapak melakukan seperti itu termasuk dusta atau tidak? Tidak ya? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita diam saja. Saya nggak ngomong apapun itu tidak termasuk dusta. Meskipun bisa jadi beda dengan jawaban ibu-ibu. Dusta atau tidak ibu? Dusta. Ada perbedaan madhab antara bapak dan ibu. Dan yang benar tidak dusta. Karena kita tidak diwajibkan untuk menjadi orang yang terbuka dengan semua rahasia yang kita punya. Sehingga kalau kita punya informasi yang kita rahasiakan, nggak kita ceritakan, itu tidak termasuk dusta. Begitu ya. Inilah teori yang bisa diberlakukan dalam dunia pajak. Kalau saya punya 3 penghasilan, 2 saya laporkan, 1 tidak saya laporkan, apakah saya berdusta? Saya punya 3 sumber penghasilan, 2 saya laporkan, yang 1 saya nggak pernah lapor, dusta atau tidak? Ya? Tidak. Kenapa tidak? Karena diam saja itu tidak termasuk dusta. Dan kita tidak punya kewajiban untuk menceritakan semua yang kita punya. Sehingga ada bagian yang kita ceritakan dan ada bagian yang kita diamkan. Ini tidak termasuk dusta. Maka misal, baik, gunakan teori ini ya untuk Tapi begini,
jika penjual tahu cacat barang namun tidak menceritakan, ini kan masuk dalam kategori tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Apakah ini masuk dusta? Jawabannya dusta. Kok bisa? Karena hukum asal jual beli adalah selamat. Sehingga pada waktu kita menyatakan ini saya jual 100, mau enggak? Itu sama dengan deklarasi, kita telah melakukan declare kalau ini selamat dari cacat. Sehingga kalau ada cacat wajib diceritakan. Paham insyaallah? Kita lanjutkan. Khiyar aib murni hak pembeli. Dia boleh kembalikan, boleh dapat ganti rugi yang disebut dengan al-arsyu, boleh direlakan semuanya. Kemudian khiyar goben ada beberapa macam. Khiyar goben intinya adalah khiyar karena dibodohi. Seperti talaki rukban. Talaki rukban itu menjemput dagangan sebelum masuk pasar. Ada petani bawa sayur, sebelum masuk dihadang sama tengkulak, diborong. Nah itu talaki rukban. Ketika itu terlalu murah, dia boleh protes. Nah itulah bentuk khiyar goben. Berikutnya adalah jual beli najash. Berpura-pura menawar padahal tidak hendak beli. Ada orang butuh duit, masang iklan, lalu kita telepon, berapa rumahnya? 500. Kita tawar 350, boleh enggak? Enggak boleh, pokoknya 500. Telepon kita tutup. Terus kita minta kawan kita, tolong kamu tawar rumah ini di bawah 350. Masing-masing telepon 300, 325, 300, 250. Setelah itu kita telepon lagi. Gimana? 350 boleh enggak? Mungkin dia akan mengizinkan. Nah, ini kerjasama seperti ini namanya jual beli najash. Hukumnya bagi pihak yang dibodohi, jika dia tahu maka dia punya hak khiyar untuk membatalkan. Kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu akan diberitahu besok di akhirat. Sehingga waspada mendolimi orang lain dengan cara bersekongkol. Yang berikutnya adalah bai' mustarsil, jual beli yang dikembalikan kepada harga pasar. Nah ini hukumnya gantung. Orang jual HP tapi nggak tahu harganya berapa. Coba kita lihat harga di Tokped. Begitu cek di Tokped, oh ternyata terlalu mahal, nggak jadi beli. Boleh. Yang keempat, menjual barang di atas harga pasar lebih dari 30%. Saya kasih tambahan seperti ini. Anda bedakan antara mengambil untung. Tadi ada pertanyaan ini ya, bagaimana cara dan aturan mengambil untung dalam jual beli? Ada pertanyaan seperti itu. Anda bedakan mengambil untung dengan harga pasar. Mengambil untung lebih dari 100%, boleh enggak? Boleh. Ini boleh ya. Tapi kalau menjual barang lebih dari harga pasar, harga jual lebih dari harga pasar, ini maksimal 30%. Kalau lebih dari 30%, maka ini masuk dalam kategori ghaben. Itu kalau bahasa Jawanya harga mentung. Tahu ya? Ada orang main ke Jogja, dilihat plat kendaraannya B, beli wedang ronde, harganya berapa? 50.000. Padahal aslinya cuma 5.000. Karena nggak ngerti rego, dipentung, naik odong-odong 2 kali putaran 200.000. Nah itu punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghaben. Hanya saja begini ya, harga itu tergantung pasar. Ada kaidah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ harga pasar dihargai. Maksudnya gimana Pak? Air mineral
Kalau di warung pinggir jalan harganya 3.000 per botol. Di bandara 10.000. Di pesawat 25.000. Di dalam hotel 30.000. Boleh nggak ya? Boleh tidak? Kenapa? Pasarnya beda. Dan itu bukan termasuk mentung karena pasarnya beda. Baik. Kopi di pinggir jalan 5.000, di Starbucks 50.000. Boleh enggak? Boleh. Kok mau? Itu urusan pribadi ya. Kemudian yang terakhir adalah berikutnya adalah masalah kesepakatan dalam jual beli. Saya langsung masuk ke bagian ini. Kesepakatan dilihat dari keabsahannya. Ada dua. Yang pertama kesepakatan yang sah. Syaratnya adalah tidak melanggar syariat, dilakukan saling ridho, dan tidak mengganggu konsekuensi akad. Tadi kita sudah menyebutkan kesepakatan yang mengganggu konsekuensi akad. Contohnya apa? Konsekuensi akadnya tidak dilakukan. Misalnya seharusnya terjadi perpindahan hak milik, tapi tidak terjadi perpindahan hak milik. Nah ini batal. Yang kedua, kesepakatan yang batal karena melanggar syariat atau bertentangan dengan konsekuensi akad. Saya mau beli barang kamu, tapi nggak bayar. Nah itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Nah apa fungsinya jual beli kalau kamu nggak bayar? Yang ketiga, syarat yang tidak ada hubungannya dengan akad, tapi bentuknya akad yang kedua. Paham ini? Baik, kita jelaskan ya. Syarat yang bentuknya akad kedua. Itu kayak gini Pak. Ada akad satu, yang ini merupakan akad utama. Kemudian ditambahkan akad kedua, yang ini adalah syarat akad satu. Inilah yang dimaksud dengan menggabungkan dua akad dalam satu akad. Hukumnya dilarang. Contoh, saya mau membeli rumah kamu, tapi dengan syarat kamu harus sewa rumah itu. Berarti di sini ada dua akad. Jual beli rumah sebagai akad utama, sewa menyewa sebagai akad tambahannya, syarat. Dia sebenarnya nggak ingin menyewa rumah. Misalnya ada orang di kampung jual rumahnya, butuh duit, lalu menghubungi kita yang ada di Jakarta. Mas, saya butuh duit 200 juta, ini rumah saya mau jual. Kemudian kita bilang, ya sudah, saya mau beli rumah itu 200 juta, tapi syaratnya setelah saya beli, kamu harus tinggal di situ nyewa. Sebenarnya dia mau pergi pindah, tapi terpaksa. Ya sudah, nggak apa-apa, tak sewa di sini setahun atau 2 tahun. Nanti kalau sudah selesai masa sewa, saya akan pergi. Akad ini berarti menggabungkan dua akad dalam satu akad. Hukumnya apa? Nggak boleh. Saya mau beli rumah Bapak dengan syarat saya dinikahkan dengan putri Bapak. Ini menggabungkan dua akad dalam satu akad. Hukumnya dilarang. Jadi masuk contohnya juga dalam masalah seperti ini. Termasuk saya mau memberi utang kepada kamu, tapi dengan syarat nanti kamu kalau panen, hasil panennya wajib dijual ke tempat saya. Berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Sehingga ketika terjadi dua akad yang kedua syarat bagi akad pertama, hukumnya dilarang. Paham insyaallah? Tapi kalau bukan syarat, tapi itu dilakukan secara terpisah atau memang terjadi dalam kondisi normal. Misalnya ada ruko yang nyewa di tanah kita, lalu kita belanja di situ, boleh nggak?
Boleh. Oh, ini menggabungkan akad sewa dengan jual beli. Enggak, terpisah. Sewanya sendiri, jual beli sendiri, bukan syarat. Tapi kalau syarat, saya mau nyewa di tanah kamu, tapi syaratnya nanti kamu wajib belanja di tempat kami. Nah, itu tidak boleh. Berarti yang kedua ini jadi syarat bagi akad yang pertama. Paham insyaallah? Baik. Kemudian kita lanjutkan bagian yang terakhir dari workshop kita. Setelah ini ujian. Mengingatkan kembali bahwa kita akan ada ujian tentang transaksi yang haram dalam Islam. Baik. Sebelum bahas itu, saya akan berikan 3 catatan terkait masalah transaksi yang haram dalam Islam. Yang pertama, jual beli yang haram itu hanya sedikit. Karena hukum asal jual beli adalah mubah. Ini yang daftar workshop berapa orang? Yang daftar workshop berapa? 50. 85 peserta. Kalau ada kalimat seperti ini, yang daftar workshop 85 orang, semua hadir kecuali 80 orang. Kalimat salah atau benar? Benar. Salah. Kenapa? Setelah kecuali lebih banyak. Seharusnya gimana? Setelah kecuali itu lebih sedikit. Makanya yang dikecualikan itu selalu lebih sedikit. Semua jual beli itu halal kecuali yang dilarang. Berarti yang haram banyak atau dikit? Dikit. Karena itulah pada asalnya jual beli yang dilarang dalam syariat kita lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Sehingga kalau ada orang yang komen, belajar fikih muamalah kok jadinya semua serba nggak boleh. Kalau nggak riba, goror, haram, dolim, resign sekarang. Sehingga dia merasa kok semuanya jadi serba nggak boleh. Ini suudzon kepada syariat. Karena yang boleh itu lebih banyak dibandingkan yang tidak boleh. Yang halal lebih dominan dibandingkan yang haram. Karena hukum asal jual beli itu mubah kecuali yang dilarang, berarti dia lebih sedikit dibandingkan yang mubah. Makanya kalau sampai ada orang yang merasa yang haram lebih banyak dibandingkan yang halal, ini suudzon kepada syariat. Yang kedua, bahwa adanya jual beli yang haram tujuannya adalah untuk menghilangkan unsur kedzaliman dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Saya mau tanya, Allah membuat aturan untuk umat manusia. Apakah ketika Allah membuat aturan, Allah memiliki kepentingan? Kalau anggota DPR buat aturan, ada kepentingan, wajar. Lumrah seperti itu. Dan pasti ada, umumnya ada ya. Tapi kalau Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Allah nggak butuh kita. Sehingga ketika seorang hamba, seluruh hamba itu semuanya taat beribadah kepada Allah, mengikuti aturan Allah, apakah Allah semakin maha kuasa? Tidak, nggak ngefek sama sekali. Maka ketaatan yang kita lakukan sama sekali tidak akan menambah kekuasaan Allah, sebagaimana kemaksiatan yang kita lakukan juga tidak akan mengurangi maha besarnya Allah Ta'ala. Terus kenapa ada aturan seperti itu? Bukan karena kepentingan Allah, tapi kepentingan hamba. Cuman karena kita bodoh, nggak ngerti, protes. Saya terkadang membuat ilustrasi seperti ini. Anak kecil karena nggak ngerti masa depan, karena nggak tahu besok terjadi apa kira-kira ketika dia dewasa, maka dia yang dipikirkan pokoknya main dan main. Yang penting saya senang. Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, dibiarkan saja.
kamu maunya apa? PS 24 jam. Silahkan, sesukamu silahkan. Bapak sayang sama kamu. Dia nggak pernah belajar, nggak pernah ibadah, nggak pernah memperdulikan dirinya, dibiarkan saja sesuka hatinya. Ini kira-kira orang tua yang sayang atau tidak? Tidak ya. Anaknya mainan pisau, ini kan berbahaya. Lalu diingatkan sama bapaknya, kamu senang mainan pisau? Oh senang, jangan main pisau, pedang saja sekalian ya. Dia suka main petasan, wah nanggung, ini gas melon jeblok sisan. Ini bukan tipe orang tua yang penyayang. Karena orang tua ngerti ini bahaya, dilarang. Anaknya yang bodoh protes, wah bapak gak sayang sama anak, padahal saya seneng ini. Saya pengennya mainan petasan, tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya dia protes, semua serba nggak boleh. Kita itu bodoh. Karena kita bodoh, maka banyak larangan yang kita langgar. Ketika diingatkan, protes. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Gitu. Itulah lambang kebodohan manusia. Makanya Allah sebut wa kanal insanu dzuluman jahula. Manusia itu dolim dan bodoh. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita perlu menyadari Allah membuat aturan seperti ini bukan karena Allah punya kepentingan, bukan karena agar dia semakin maha kuasa, semakin maha besar. Sampai dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka semuanya menjadi manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Misalnya Nabi Muhammad SAW. Andaikan semua manusia itu punya hati seperti Nabi Muhammad SAW, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak menambahkan kerajaanku. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau orang pertama sampai terakhir, jin dan manusia, menjadi makhluk yang paling jahat di dunia. Misalnya Fir'aun semuanya. Jadi nggak tahu siapa yang minta disembah, siapa yang mau disembah. Semuanya seperti Fir'aun. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga taat kita dan maksiat kita itu tidak mempengaruhi maha besarnya Allah, keagungan Allah. Makanya kalau ada orang yang kemudian dia komentar, ini ngaji kok malah repot, susah, terlalu keras, ngerepoti, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah buat aturan bukan untuk merepotkan kita, tapi Allah buat aturan untuk kemaslahatan kita. Cuman karena kita nggak tahu, berontak. Yang terakhir, Allah mengharamkan berbagai macam jenis transaksi, umumnya digantikan dengan yang halal. Riba haram, jadi jual beli halal. Judi haram diganti dengan yang mirip dengan judi tapi halal. Apa Pak? Togel. Sama saja ya. Togel syariah ya. Jadi seperti investasi, itu kan mirip seperti judi. Anda masang duit, tinggal nunggu nanti menang atau kalah. Investasi juga gitu, masukkan duit, tinggal nunggu nanti untung atau rugi. Yang satu haram, yang satu halal. Baik. Kemudian sebab penghasilan yang haram itu ada 3. Sebab yang haram ada 3. 1, riba. 2, dolim. 3, goror. Kalau ada salah satu dari 3 ini, maka transaksi itu dilarang. Gampang dihafal ya. Riba, dolim, goror.
Saya tidak bahas riba. Sudah? Saya beralih ke pembahasan dolim dan gharar. Dolim tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Janganlah kalian mengira bahasanya Allah akan lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang zalim, sehingga zalim tidak akan pernah dilupakan. Meskipun bisa jadi kita melupakannya. Di antara kita barangkali dulu pernah ada yang naik angkot nggak bayar. Zalim nggak itu? Zalim. Sudah lupa ya? Sudah lupa. Kita melupakannya, namun Allah tidak pernah melupakannya. Mungkin di antara kita pernah jajan di kantin sekolah, ngambil gorengan 5, lapornya 3. Zalim nggak itu? Kita lupa, tapi Allah nggak pernah lupa. Terus gimana ini Pak? Hah? Siap-siap ditagih di akhirat. Kalau yang bersangkutan nggak ridho, siap-siap ditagih di akhirat. Terus solusinya gimana kalau ditagih di akhirat? Silahkan perbanyak amal soleh. Semoga amal itu diterima oleh Allah, sehingga nanti kalau kita ditagih di akhirat, amal itu bisa kita gunakan untuk bayar dia. Kalau diterima. Makanya hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Kemudian ini beberapa bentuk kezaliman seperti jual beli najas. Jual beli najas seperti tadi ya, kita sudah menyebutkan. Contoh jual beli najas yang lain adalah memuji barang padahal tidak sesuai aslinya. Barang saya ini paling bagus, tahan banting, tahan maling. Boleh enggak kayak gini? Kalau sesuai realita enggak apa-apa. Kemudian menyebutkan harga kulak secara dusta, ini juga tidak boleh. Menimbun dilarang, yaitu menimbun yang tujuannya untuk monopoli. Dalam kondisi ketika barang mulai langka dan yang ditimbun itu barang yang dibutuhkan masyarakat. Kalau barang itu bukan kebutuhan pokok, nggak masalah ditimbun. Kalau zaman sekarang orang nimbun akik boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bukan kebutuhan pokok ya. Meskipun dulu jadi kebutuhan pokok ketika zaman batu. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah gharar. Apa itu gharar? Gharar secara bahasa dari kata taghrir yang artinya membahayakan atau memposisikan diri dan hartanya di posisi yang bahaya. Sedangkan secara istilah, gharar pengertiannya adalah al-majhulul akibah, transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi, tapi nggak jelas nanti dapat barang atau tidak, sehingga konsekuensinya nggak jelas. Inti dari gharar adalah adanya jahalah, ketidakjelasan. Yang ini merupakan sumber untung-untungan, mukhatarah, baik pada barang maupun harga barang. Karena itu gharar mirip dengan judi, sama-sama tidak jelas hasil akhirnya. Bedanya, judi terjadi pada permainan, sementara gharar terjadi dalam transaksi. Baik, sudah paham gharar? Saya kasih ilustrasi, nanti Anda kasih jawaban ya. Ini termasuk gharar atau tidak? Saya akan bercerita tentang 5 bentuk akad. Nanti Anda tentukan, atau 4 bentuk akad. Dari 4 bentuk akad ini mana yang boleh, mana yang dilarang. Yang pertama, ada orang yang mendapatkan modal bejo dan paijo, masing-masing dapat modal 50 juta. Lalu oleh bejo dipakai untuk jualan baju, pulak baju, lalu buka lapak di Jalan Kuningan.
Paijo beli sepatu, buka lapak juga di Jalan Kuningan. Pertanyaannya, apakah peluang untung Bejo dan Paijo sama atau beda? Hah? Peluangnya sama ya? Sama. Hasil akhirnya sama atau beda? Beda. Ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi. Hasil akhirnya beda. Ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi. Sudah? Yang kedua, ada orang memasukkan anaknya ikut bimbel, bimbingan belajar, karena mau tes UN. Dari sekian peserta yang ikut bimbel, peluang suksesnya sama atau beda? Hah? Peluang suksesnya sama ya. Hasil akhirnya beda. Ada yang sukses, ada yang gagal. Yang ketiga, ada orang beli kupon, kemudian diminta untuk ngisi. Silakan isi angka, nanti akan kami undi. Jika keluar 5 angka seperti yang Bapak isi, akan dapat hadiah sekian juta. Biasanya berapa? Ada yang punya pengalaman? Baik. Dari sekian peserta yang ikut beli kupon, peluang menangnya sama atau beda? Sama. Hasil akhirnya beda. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang keempat, asuransi. Ketika orang ikut asuransi, nanti akan mendapatkan klaim. Silakan Bapak ikut asuransi di tempat kami, preminya 500.000 per bulan. Kalau sakit ringan, klaimnya 10 juta. Sakit berat 50 juta, patah tulang 100 juta, pecah kepala 300 juta, mati 500 juta. Pilih yang mana? Baik. Dari sekian peserta asuransi, peluang matinya sama atau beda? Hah? Peluangnya sama ya? Baik. Hasil akhirnya beda. Ada yang cepat mati, ada yang nggak mati-mati. Sehingga ada yang dapat klaim, ada yang hangus. Begini ya. Baik, sekarang kita perhatikan. Tadi kita punya definisi gharar adalah ketidakjelasan konsekuensinya. Begini ya. Dan ini intinya adalah karena adanya jahalah, ketidakjelasan atau mukhatarah, yang itu merupakan sumber untung-untungan. Kalau kita perhatikan, dari mulai akad 1 untung rugi nggak jelas, 2 ada sukses ada gagal nggak jelas juga, 3 bisa menang bisa kalah, 4 bisa dapat klaim bisa hangus. Berarti dari sekian ini semuanya nggak jelas ujung akhirnya. Begitu ya. Baik, sekarang coba kita nilai. Nomor 1 boleh atau tidak? Boleh. Gharar ini nggak jelas. Hah? Boleh. Kenapa boleh? Usaha. Kalau ada usaha boleh ya. Baik. Boleh karena ada usaha. Nomor 2 boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena ada usaha. Sudah? Kalau alasannya karena usaha, berarti berikan jawaban yang sama di nomor 3. Boleh atau tidak? Boleh kalau ada usaha. Apa usaha nomor 3, Pak? Cari nomor. Itu usaha enggak? Usaha. Berarti boleh ya? Nomor 3 ini boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Hah? Untung-untungan, ini juga untung-untungan.
Orang jualan buka lapak itu untung-untungan atau pasti untung? Untung-untungan. Ini juga untung-untungan, ini untung-untungan. Kenapa ini boleh, ini tidak boleh? Ada unsur permainan. Kalau bermain tidak boleh ya? Hah? Kenapa ini tidak boleh? Ya sudah, saya nurut saja, tidak boleh. Alasannya wallahu a'lam. Asuransi boleh atau tidak? Hah? Ini kan bagian dari ikhtiar. Apakah asuransi itu bagian dari ikhtiar? Tidak. Kenapa? Nggak nyambung. Orang sakit itu ikhtiarnya apa? Bukan ikut asuransi. Sehingga keliru kalau ada salah satu tokoh di tempat kita yang mengatakan asuransi itu bagian dari ikhtiar. Salah Pak. Itu bukan ikhtiar. Terus kenapa tidak boleh? Goror. Gorornya di mana? Gorornya di mana? Pokoknya goror. Silakan. Hasilnya tidak sesuai yang kita bayarkan. Kalau bejo tadi modalnya 50 juta, ternyata dia tinggal 10 juta, berarti hasil tidak sesuai dengan yang kita bayarkan. Boleh kayak gini? Boleh. Berarti asuransi Bu? Boleh. Hah? Barangnya? Baik. Coba kita perhatikan ini ya. Ini saya hapus sih. Saya sengaja meletakkan kolom kosong di tengah. Ini kosong ya. Nanti akan kita isi sesuatu. Dalam transaksi itu ada transaksi muawadhat, ada transaksi tabarruat. Dilihat dari bentuknya. Kalau ini apa tadi? Komersil, yang ini sosial. Tadi sudah ya. Baik. Fokus di sini. Yang komersil. Dalam transaksi komersil, transaksi muawadhat, harus ada keseimbangan antara iwad dan muawad. Apa itu iwad, apa itu muawad? Jadi harus ada keseimbangan iwad dan muawad. Keseimbangan antara iwad dan muawad. Apa itu iwad? Iwad artinya yang dibayarkan, muawad artinya yang diterima. Ini keseimbangan antara iwad dan muawad. Ini aja. Sudah? Dalam arti begini, kalau iwadnya jelas, maka muawad juga harus jelas. Jika terjadi dua-duanya sama-sama jelas, maka transaksinya diperbolehkan. Tapi kalau iwadnya jelas, muawadnya tidak jelas, inilah goror. Atau sebaliknya, muawadnya jelas tapi iwadnya tidak jelas, ini juga transaksi goror. Jadi salah satu kalau tidak jelas jadinya goror. Sudah? Kita lanjutkan. Coba kita terapkan di contoh di atas. Ketika Paijo dan Bejo punya 50 juta, dia nyetorkan 50 juta. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan? Barang. Barang itu jelas enggak? Jelas. Sehingga iwadnya berapa? 50 juta. Dia dapat muawad berupa apa? Barang yang bentuknya baju atau sepatu tadi. Maka terjadi keseimbangan, iwad jelas, muawad jelas. Paham ini? Paham ya? Baik. Orang ikut bimbel, bayar enggak?
bayar. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan? Ilmu, layanan. Layanan itu jelas atau tidak? Jelas. Karena jelas berarti terjadi keseimbangan antara iwad dan muawwad. Karena itu di sini bisa kita tulis biaya bimbel. Yang ini layanan atau jasa. Sehingga di sini ada kejelasan antara iwad dan muawwad. Baik. Berikutnya, beli kupon. Kalau harga kupon 10.000, apa yang dia dapatkan? Sebenarnya yang dicari itu apa? Hah? Yang dicari apa? Hadiah. Yang dicari adalah peluang menang. Gini kan? Dia itu mengharapkan ini, ya enggak? Baik. Padahal yang namanya peluang jelas atau tidak? Tidak. Dia sudah tidak jelas di kolom yang kedua, apalagi kolom ketiga. Kolom ketiga, untung rugi, sukses gagal, itu di luar kemampuan manusia. Kenapa? Ya ini ranah takdir, orang nggak ngerti. Karena nggak ngerti masuk dalam ranah takdir, maka yang seperti ini di luar kemampuan manusia. Sehingga kita tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan dari sebuah usaha, apakah nanti untung atau rugi. Karena manusia nggak ngerti. Baik. Apa yang didapatkan ketika orang bayar premi asuransi? Ya? Apa Pak? Dapat ganti rugi, dapat jaminan resiko, gini kan? Sudah? Namanya resiko jelas atau tidak? Tidak. Sehingga di sini ada orang bayar premi, tapi yang diserahkan adalah peluang, atau bayar biaya tadi ya untuk beli sesuatu, sehingga yang kedua ini tidak jelas. Paham ini? Paham misal? Kalau terjadi seperti ini, itulah gharar. Baik, saya nyambung ke MLM. Yang serius ya. Kita akan bahas tentang kangen water. Bangun Pak, yang tidur tolong dibangunin Pak. Jadi ada dua ketentuan yang sebagian orang nggak bisa membedakan, dan disinilah orang menjadi kebingungan mana MLM, mana reseller, pemasaran yang diperbolehkan. Kita tadi sudah membahas tentang makelaran. Boleh nggak makelar dalam Islam? Boleh. Menjualkan barang milik orang lain, lalu dapat fee sesuai yang disepakati. Namanya apa? Makelar, simsar. Terus yang kedua adalah jual beli peluang pasar. Peluang pasar diperjualbelikan. Nah ini yang tidak boleh, ini gharar. Sudah? Sekarang kalau MLM itu boleh atau tidak? MLM ini kan nama universal, bentuknya beraneka ragam. Ada yang intinya adalah di situ ada pemasaran berjenjang, betul? Cuman bagian mana pemasaran berjenjang itu yang masuk kategori makelaran, dan bagian mana yang itu masuk kategori jual beli peluang pasar. Ini prinsip penting yang mau kita lakukan. Kalau sebatas pemasaran berjenjang, dalam Islam tidak dilarang.
selama yang dilakukan adalah modelnya makelaran. Makelar dimakelarkan boleh atau tidak? Boleh ya? Karena ini termasuk dalam bentuk usaha bersama yang disebut dengan syirkah abdan. Kerja bareng, nanti kalau ada hasil dibagi bareng. Itulah makelar dimakelarkan. Baik, saya kasih contoh untuk MLM yang bermasalah. Boleh saya sebut merek? Nggak boleh? Boleh ya. Yang ini contoh yang paling gampang masalahnya ya. PayTrend. Ada tulisan saya di konsultasisyariah.com 4 artikel tentang PayTrend. Dan setelah atau sebelum menerbitkan tulisan ini, ya, saya tanya-tanya kepada mereka yang punya pengalaman di sana, termasuk buka webnya, mempelajari bagaimana skemanya dan seterusnya. Meskipun ketika dikomentari di YouTube, ustadznya nggak ngerti, berkali-kali kan gitu, karena ustadznya belum pernah praktek. Apakah untuk memfatwakan zina haram harus praktek dulu? Nggak mungkin ya. Baik. Sebagaimana ketika keluar fatwa riba haram, tidak harus praktek dulu. Dengan mendengar seperti apa kejadian, seseorang bisa memberikan penilaian ini boleh atau tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Tentang PayTrend itu dibagi menjadi 2, mitra pengguna dan yang kedua mitra pebisnis. Gini ya, untuk mitra pengguna itu hanya cukup membayar 50.000. Apa yang didapatkan dengan membayar 50.000? Dia bisa mendapatkan software berupa PayTrend. Sebenarnya softwarenya gratis di-download, tapi untuk aktivasi bayar. Saya sudah download, sudah saya install, tapi nggak bisa saya aktifkan karena saya belum bayar. Sampai di sini, insya Allah tidak ada masalah, Pak. Jual beli software boleh tidak, Pak? Boleh. Dan banyak software-software di Android yang diperjualbelikan, tidak ada masalah. Itu haknya developer untuk menjual hasil karya yang dia miliki. Nah, baru yang bermasalah di bagian yang kedua. Untuk jadi mitra pebisnis, Anda harus bayar 350.000. Apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah software plus peluang fee jika dapat downline. Yang didapatkan ini. Sehingga kalau kita ukur jadinya kan begini, harga software 50.000, yang ini 300-an ribu. Begini kan? Pak, itu saldonya dikembalikan. Saldonya dikembalikan tidak utuh. Berarti misalnya Anda bisa tambahkan di sini software plus fee dapat downline plus saldo. Tapi saldonya ini cuma berapa? Ya, sedikit. Mungkin 50.000. Berarti di sini kita potong jadi 250.000. Namanya peluang fee dapat downline. Terukur tidak? Sehingga kan di sini ada iwat senilai 250.000. Kemudian ada muawad, bentuknya adalah peluang dapat downline. Ini jelas, yang ini tidak jelas. Sehingga tidak terjadi keseimbangan antara iwat dan muawad dalam masalah kejelasan. Maka ini yang disebut dengan gharar. Makanya dia berani dari nilai 250 ini, dari nilai 250 terus dibagi ke atas-atasannya. Akhirnya pemasaran berjenjang itu mengorbankan orang yang di bawah, yang tidak punya downline. Dia hanya bisa membayar tapi nggak bisa mencari bawahan. Sehingga yang aneh bisa kita perhatikan,
Ketika orang jadi mitra pebisnis, yang ditawarkan untuk ikut gabung siapa? Siapapun yang kena di sekitarnya, sampai istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Akhirnya semua dalam satu rumah, semuanya punya software. Padahal software itu gunanya apa, Pak? Untuk jual beli pulsa, untuk jual beli tiket dan seterusnya. Sehingga nggak ada konsumen dia kecuali dia sendiri nantinya, karena semuanya pada punya. Bapak mau beli pulsa nanti beli ke saya. Oh, saya juga punya aplikasinya, jadi downline kamu. Aneh jadi. Padahal yang namanya orang yang melayani layanan bayar-bayar, seharusnya dia tidak akan mengizinkan orang lain punya layanan yang sama. Tujuannya apa? Biar nanti dia jadi konsumen saya. Nanti kamu kalau mau butuh pulsa beli di saya ya. Saya sudah bisa menyediakan itu. Itulah yang dimaksud dengan jual beli ketika dia jadi agen. Tapi kalau semuanya punya, nah ini ya terus siapa yang jadi konsumennya? Sehingga PayTrend itu tidak bermasalah dari softwarenya, tapi yang bermasalah skema transaksinya. Paham ini ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan ke Kangen Water. Kalau PayTrend tadi untuk jadi member bayar, Kangen Water itu untuk jadi member perlu bayar enggak? Hah? Bayar? Tidak. Yang dilakukan beli. Beli produk dengan harga X. Berapa harganya? 50 juta. Hah? 64 juta. Kemudian jika nanti mereferensikan orang lain ikut beli, maka dapat fee. Fee-nya berapa? Fee berapa fee-nya? Fee-nya berapa? 2%. 2% dari 60 juta. Baik. Harga mesin PayTrend, mesin apa? Kangen Water 64 juta. Itu normal atau tidak? Enggak normal, terlalu mahal. Betul, terlalu mahal. Menurut Bapak terlalu mahal ya? Terlalu mahal. Kenapa ini tidak normal? Kenapa terlalu mahal? Ada mesin serupa enggak segitu harganya? Baik. Jika ini tidak normal, ya, harganya terlalu mahal, berarti kita bisa pastikan sebenarnya di situ ya 64 juta itu adalah harga produk normal plus apa misalnya peluang downline. Gini, ini kalau betul 64 juta nggak normal. Caranya gimana? Anda bandingkan yang semisal dengan kayak gini di tempat lain banyak dan harganya nggak semahal itu. Ada yang cuma 20 juta, tapi ini dijual 64 juta. Berarti kita bisa lihat, kita bisa memastikan selisihnya itu dipakai di peluang cari downline. Nah, ini masuk dalam kategori MLM yang bermasalah. Sehingga misalnya di sini harganya 30 juta. Berarti peluang dapat downline-nya 34 juta. Salah satunya itu yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Tapi kalau harga ini harga normal, berarti tidak ada yang ini. Kalau normal. Sehingga kalau seperti ini ya, ini harga sudah normal, harga produk sudah normal. Normal itu berarti tidak ada jual beli peluang. Nah, sekarang kembali kepada
kondisi yang di masyarakat, kira-kira mesin itu dengan harga 64 juta normal atau tidak? Selanjutnya, dalam pembahasan MLM, Anda perlu bedakan antara produk dan skema akad. Yang bermasalah itu yang mana? Skema akad. Sedangkan kalau produknya tidak ada masalah. Sehingga produk MLM itu halal atau haram? Ya tergantung kandungannya. Kalau kandungannya halal, misalnya madu, ya kita hukumi halal. Kangen water itu halal atau haram? Halal. Maka yang sudah minum nggak usah dimuntahkan, gara-gara dapat pengumuman. Karena airnya halal. Yang bermasalah adalah di skema akadnya, jika kita sepakat kalau nilai ini jauh di atas normal. Berarti kita bisa pastikan di sini ada permainan yang sisa nilainya dipakai untuk biaya cari downline. Begitu ya. Makanya tinjauan yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi terkait masalah PayTrend, itu kan beliau bilang gini, ada nggak software seperti PayTrend yang gratis? Banyak sekali. Tiket.com, Traveloka, Pergi-Pergi, apalagi Nusatrip, terus apa lagi? Banyak sekali software-software penyedia itu free. Ada nggak software jualan pulsa yang free? Software untuk jualan pulsa free? Hah? Dompetku itu free. Itu jualan pulsa juga. Jadi nggak perlu beli. Lalu yang jadi pertanyaan oleh beliau, kenapa kok orang mau beli 50.000 ke PayTrend? Yang dicari bukan itu. Yang dicari adalah dia berhasil mendapatkan downline. Berarti di sini kita tahu, apalagi softwarenya dengan harga peluang dapat downline ini dipisahkan. Ada mitra pengguna, ada mitra pebisnis. Ini yang kita pahami. Sehingga kalau misalnya PayTrend itu dianggap sebagai salah satu di antara langkah untuk membangun ekonomi umat, dalam arti dari muslim kembali ke muslim, silahkan, semangat itu bagus, tapi skemanya tolong diperbaiki. Sehingga kita tidak menolak prinsip membangun ekonomi umat. Prinsip itu bagus, tapi bukan dengan cara yang nggak benar kayak gini. Tayyib. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik, seperti ini cara untuk membedakan apakah MLM itu, pemasaran berjenjang itu termasuk halal atau haram. Anda lihat ini, dia itu lebih dekat kemana? Menjualkan barang milik orang lain dapat fee, yang itu gratis, nggak perlu bayar, atau jual beli peluang pasar yang itu gharar. Ada seorang developer buka lahan, ada 100 coupling yang dia buka. Lalu kita sebagai broker mendaftar ingin menjualkan. Pihak developer bersedia, tapi dengan syarat Anda sebagai broker harus bayar 50 juta. Untuk waktu setahun silahkan Anda jadi pemasaran. Kalau closing, kamu saya kasih 3% per unit. Begitu. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? 50 juta itu apa? Peluang jual beli, peluang pasar. Tapi kalau jadi broker gratis, dan nanti kamu akan saya kasih 2% per unit, silakan dipasarkan, tidak masalah. Paham ya? Baik, intinya jangan sampai ada jual beli pasar. Sudah? Kita lanjutkan. Syarat gharar yang terlarang. Tidak semua gharar dilarang. Ada gharar yang dilarang, ada gharar yang diperbolehkan. Gharar yang terlarang yang pertama, nilainya besar sehingga memberikan pengaruh pada kelanjutan akad jual beli. Sebagaimana keterangan Al-Qarrafi, gharar itu ada 3, gharar banyak, gharar dikit, gharar pertengahan. Kalau banyak haram,
Contohnya burung yang ada di udara. Setiap merpati yang hinggap di atas rumah saya silakan ditembak, harganya 100.000. Nggak boleh ya. Yang kedua goror sedikit, ini boleh dengan sepakat ulama. Yang ketiga goror pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Yang kedua, goror yang menjadi tujuan utama akad. Kalau gorornya bukan tujuan utama transaksi, boleh. Ada kaidah yang bunyinya kayak gini. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Terkadang ada sesuatu yang boleh jika mengikuti, tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Contoh, ada orang sholat maghrib sendirian, 3 rakaat 3 kali tasyahud. Rakaat pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud, salam. Satu batal. Satu batal. Batal. Kenapa? Tasyahudnya kebanyakan. Ada orang sholat maghrib makmum masbuk 1 rakaat, sehingga ketika dia ikut imam, imam tasyahud, dia tasyahud 3 kali. Satu batal. Kenapa? Mengikuti. Sehingga kalau mengikuti boleh, kalau berdiri sendiri tidak boleh. Mafhum ya? Ada orang yang sholat sendirian membaca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Rukuk. Apa hukum sholatnya? Batal. Orang kedua, dia datang ketika imam sudah mulai sholat. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baru dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya rukuk. Apa yang harus dilakukan makmum? Ikut rukuk. Meskipun belum selesai, satu batal. Kenapa? Mengikuti. Paham ya? Kalau ada orang yang membeli janin yang ada dalam kandungan sapi, boleh atau tidak? Tapi kalau membeli sapi hamil plus kandungannya, boleh enggak? Kenapa boleh? Mengikuti. Kalau membeli sapi bunting boleh, tapi kalau membeli buntingan sapi tidak boleh. Paham ini? Karena itu asuransi yang mengikuti nggak dihitung. Kenapa? Karena sifatnya hanya mengikuti. Semua moda transportasi di negara kita ada asuransinya. Pesawat ada asuransinya, kereta ada asuransinya, bis juga ada. Saya mau naik kendaraan tanpa asuransi, odong-odong, tinggal itu saja. Yang lain ada asuransinya. Terus boleh enggak kita naik pesawat? Wah, enggak boleh ada asuransinya. Enggak boleh naik kapal, enggak boleh naik bis. Enggak ada moda transportasi tanpa asuransi. Ini boleh karena asuransinya hanya. Paham ya? Sama seperti daftar kerja harus ikut asuransi. Kamu kerja itu tujuannya nyari gaji atau ikut asuransi? Saya mau ikut asuransinya. Wah, itu Arab-Arab kecelakaan. Meskipun nggak digaji nggak apa-apa. Bahaya orang kayak gini. Berharap kecelakaan. Paham ya? Berikutnya, goror yang menjadi kebutuhan umum. Jika goror itu bukan kebutuhan umum, tidak boleh. Tapi kalau kebutuhan umum, boleh. Yang saya maksud kebutuhan umum adalah tidak bisa dihindari. Kita beli apapun ada gorornya, karena kita itu manusia yang tidak tahu hal yang gaib. Beli rumah, kita nggak tahu pondasinya. Anda beli HP, nggak tahu dalemannya kayak gimana. Bongkar dulu nggak kalau beli HP? Enggak ya. Kita kalau beli HP yang penting memenuhi standar ISO telepon, ISO SMS. Ada gorornya enggak? Ada. Baik. Anda ikut workshop ini bayar berapa?
300. Apakah Anda sudah tahu kira-kira nanti menu makanannya apa? Enggak tahu. Goror ya? Anda ketika ikut workshop bayar 300. Enggak ngerti kira-kira pematerinya itu jengkeli atau bikin sepet, kita enggak ngerti. Goror enggak itu? Goror. Tapi ini goror yang tidak mungkin bisa dihindari. Hukumnya boleh. Yang terakhir, hanya ada dalam akad muawadhah. Muawadhah tadi apa, Pak? Komersil. Berarti goror dalam akad tabarruk. Tabarruk itu apa? Hukumnya boleh. Goror yang sosial itu boleh. Aneh, Pak. Goror gratis boleh. Bahkan hadiah itu semakin goror semakin hadiah. Anda dikasih hadiah, bungkusnya transparan, menarik nggak? Hah? Menarik ya? Menarik. Tapi kalau dikasih hadiah, bungkusnya nggak kelihatan, menarik nggak? Menarik. Goror nggak itu? Goror, tapi goror yang boleh. Paham soal? Coba ini dikerjakan. Ada yang bawa mikrofon? Ada yang bawa mikrofon? Mikrofon di mana mikrofon? Mic. Nah, ini mic-nya di depan. Silakan dibaca, Mas. Tolong dibaca, Pak. Nah, cukup baca. BPJS 1 rakyat bayar premi. 2 jaminan kesehatan pemerintah. 3 klaim garasi. 4 denda telat premi. 5 klaim sebagian dialihkan dari kas negara. 6 subsidi silang. 7 total premi didepositkan berbunga. 8 sistem kapitasi untuk dokter. 9 diwajibkan pemerintah atau politik berikan fakta BPJS. Sudah? Anda silakan mempertimbangkan kira-kira BPJS ini halal atau haram dengan modal ilmu tentang goror. Baik, yang paling penting menentukan apa? Yang paling penting menentukan apa? Apakah BPJS itu termasuk muawad ataukah tabarruk? Baik, sudah tahu arahnya ya. BPJS itu termasuk asuransi. Asuransi itu goror. Ini termasuk goror yang dalam akad muawadhah ataukah goror dalam akad tabarruk? Gitu? Kalau Anda bisa memisahkan itu, insya Allah bisa ketemu kira-kira jawabannya bagaimana. Cukup? Sekarang kita akan ujian. Pas 15 menit sebelum penutupan. Soal sudah siap? Mana soalnya? Baik. Silakan belajar, kurang 1 menit waktunya. Hah? Open mind. Jangan dikerjakan dulu ya. Tunggu komando. Simpan semua ini, tenang aja. Jadi sesuai yang saya janjikan. Sudah siap? Sudah semuanya sudah pasang? Sudah ya? Baik, silakan dikerjakan dari sekarang 10 menit. Jangan lupa dikasih nama ya.
kurang lampu ya, udah sore punya atau waktu tetap aja sih tampil di belakang tampilan di belakang di belakang enggak ini bisa di belakang di belakang dapat kaya kalau nggak percaya ini kan dia akan turun ya capture di lapangan akan kelihatan koral gitu banyak noise cari kayak gimana juga ketemu noise anda nggak ngerekod sih ngerekod zero record Abu Lutfi.
reksadana syariah. Terus Reksadana syariah. iya. Nanti kan OJK mengeluarkan daftar reksadana yang beredar yang syariah nih. Nah ini masalahnya OJK kan bukan Ya kita maksudnya kita kan nggak sebenarnya kalau anak pribadi nggak bukan sepakat bahwa ranah dia iya untuk portfolionya menentukan itu sebenarnya nggak syar'i nih Ustaz. Cuman lebih katakanlah nih ya portfolionya syar'i, memenuhi syarat syariah. Jadi short selling di reksadana itu kan dipakai untuk saham. Tergantung, dia ada yang reksadana berbasis saham, ada yang berbasis fixed income, Fixed income. iya, atau sukuk. Nah, kalau sukuk itu dia gunakan untuk apa? Jadi dia sekumpulan dana nasabah itu diinvestasikan ke dalam sekian persen misalnya saham, sekian persen sukuk, Iya. atau hanya kombinasi gitulah, tergantung. Dan semuanya dijamin. Kalau sukuk dijamin nggak? Sukuk dijamin.
Saya pinjam dia. Sudah, kita mulai. Kita mulai sekarang. Sudah semua yang diingat bisa dibantu mas. Bisa dibantu juga sekalian saya. Silakan Pak, kita sedang melakukan koreksi. Baik. Nomor satu, dia soalnya ya. Nomor satu jawabannya beta. Bravo, bikin alat. Nomor dua, jual beli tidak dari objek yang ditransaksikan ada tiga yang tidak termasuk beta bahan makanan. Nomor tiga, transaksi tidak dari waktu penggunaannya semuanya boleh kecuali delta, uang tertunda, barang tertunda. Nomor empat, transaksi yang harus memenuhi ketentuan berikut kecuali alfa. Kecuali delta. Kecuali delta. Pelaku akan bersendiri tidak harus ya. Boleh individu, boleh kelompok. 5. Syarat murabahah ada 3. Sebutkan yang tidak termasuk. Sebutkan yang tidak termasuk. Harus kredit beta. Bravo. 6. Nomor 6. Ketika menjual secara terbuka melepas di bawah harga rumah disebut Charlie. Apa hukum merahasiakan harga rumah menurut Malikia lebih afdal? Delta. Ini biasanya bonus. Bonus semua ya. Tapi jawabannya delta bonus ya.
Benar tidak? Sudah akal belum? Nah, berarti ini siapa? Jawabannya Sawi. Apa hukum kami kejujuran? Sudah jelas? Sudah, dalam transaksi tidak harus ada ijab kabul. Seperti marketplace, kami kejujuran kan maksudnya. Jawabannya Sawi. Jawabannya Sawi. 18. Si A datang ke si B tidak uang, tapi si B tidak memberikan uang, utang dalam bentuk uang. Si B mau memberi pinjaman dalam bentuk jual beli. Akadnya si B menjual motornya ke si A seharga 15 juta. Kredit selama setahun. Lalu si A disilakan menjual motornya ke si C dengan kredit 12 juta. Tunai dengan tunai 12 juta. Sehingga si A mendapatkan uang 12 juta, ya, tapi dia harus melunasi utang ke si B 15 juta selama setahun. Boleh akad ini? Jawabannya boleh, dia 19. Dalam nota tertulis gambar apa yang digunakan dia? Apa yang digunakan dia? Tidak, karena tidak terpisah. Beta, bravo. Arman membeli HP di toko asal bayar 2 bulan. Saatnya di rumah dengan saudara yang membayar HP tak aman. Apakah toko harus menerima pembelian itu? Ya? Alfa. Seorang akuntan harus mencatat riba di rekening perusahaan. Bagaimana status penghasilannya? Delta. Jadi yang dilakukan itu mencatat transaksinya, bukan mencatat hasil transaksi. Delta. Berikut objek transaksi yang boleh dijual, kecuali yang boleh, bukan kecuali yang boleh dijual. Bravo, kotoran sapi, kotoran ayam, atau kotoran ternak yang lainnya. Ternak yang lain bisa babi, ya, babi di ternak. Nah, tadi kaidahnya selama halal manfaat boleh dijual. Jawabannya Sawi. Alkohol boleh dijual. Alkohol itu tempatnya halal. Nah, alkohol itu tidak ada minum, Pak. Itu langsung itu. Yang halal itu khamar, bukan alkohol. Yang ketiga, kenapa KPR dibilang bermasalah? Jawabannya alfa. Dia hakikatnya utang. Mengapa sistem KPR bermasalah? Bravo. Rudy tertarik untuk membeli mobil milik Adi, tapi Adi baru mau menjualnya setelah Rudy mau menyewakan rumahnya untuk Adi. Bolehkah ini? Delta. Kalian juga
yang nilainya 90 ke atas. 90 ke atas. Berapa? 92. Begitu ada 90 ke atas. Ibu 90 ke atas ya. Baik, yang nilainya 90 ke atas silakan ke depan dapat hadiah. Yang nilainya 90 ke atas silakan ke depan dapat hadiah. Nilainya berapa? Oh, biru kan? Oh, dapat hadiah. Mau pilih yang mana? Silakan. Apa isinya? Borok. Jangan lama. Oke. Ini waktunya. Saya nilainya 80 ke atas. 80 ke atas. 80. 80 masuk 80 ke atas. Silakan masuk. Baik, yang paling tinggi 80 berapa? 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 Hah? Berapa mas? 88. 88 saya pilih ibu dua. Pilih ibu yang 88. Berapa saya pilih ibu? Berapa? Ayo. Dua orang. Berapa ibu? Silakan saja. Sesuai dengan yang nilainya 50 ke bawah. 1, 2, 3. Baik. Yang nilainya 50 ke bawah kita beri lipat ya. 75. Nilai 75 ke atas. Berapa? 76. Dapat hadiah. Ini yang mana? Paling bawah. 70 ke atas. Wah, kurang. 76. Kemudian di 76 ke atas. 79. Ini gimana ini? 72 berapa? 72. 72. Oh, boleh sekarang. Baik. Yang 72 sekarang berapa? 1. Ini mana yang dua? Ini udah ada. Alhamdulillah, ibu ada yang